Shalom, senior Basile yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kita berjumpa dalam kasih anugerah Tuhan dalam ibadah pada pagi ini. Dan kita bersyukur oleh karena kasih Kristus yang memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, senior yang diberkati Tuhan, apa kabar? Kita semua berkata, yes. Baik sekali kabar kita dan saya percaya anugerah kebaikan Tuhan melimpah atas kita semua pada waktu-waktu sekarang ini. Kita perlu melihat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, tengah-tengah masa yang sulit pada hari-hari ini. Banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak ekonomi yang tidak terlalu berjalan baik, banyak pembatasan di sana-sini, harus pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ibadah sedang berlangsung secara online, tidak lagi berkumpul, tidak lagi onsite. Tetapi apapun itu, kita percaya bahwa itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kita akan lebih banyak di rumah, bertemu dengan keluarga, dan kita melihat bahwa segala sesuatu yang baik yang Tuhan rancangkan dan berikan kepada setiap kita. Nah, senior yang diberkati Tuhan, pagi ini, saat ini, saya akan membahas satu bagian dalam firman Tuhan. Saya ambil di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai 52. Kitab Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Senior Basile yang diberkati Tuhan, cerita ini barangkali kita sudah sering dengar, tetapi pada saat ini saya ingin membagikan lagi bagaimana kisah tentang murid-murid Tuhan yang berlayar lebih dahulu, karena Yesus menyuruh mereka pergi lebih dahulu, sementara Yesus masih ada di darat berdoa. Ketika mereka sedang mendayung dan sudah sampai di tengah, mereka kemudian mengalami peristiwa yang besar. Karena perahu mereka dihantam badai yang besar, yang dikatakan dalam bagian ayat yang ke-48, angin sakal datang pada kira-kira jam 3 malam, jam 3 pagi. Lalu air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Mereka terlihat payah, terlihat sangat sulit untuk mendayung karena anginnya sangat luar biasa. Angin sakal adalah angin yang datang dari depan, dari arah berlawanan dan menghantam perahu. Jika perahu tidak kuat, maka perahu itu bisa rusak, bisa jebol. Perahu bisa patah karena kekuatan dari angin itu. Nah, ketika Yesus melihat dari darat, melihat ke tengah danau, melihat murid-murid Tuhan, murid-muridnya sedang berjuang, dia datang, lalu berjalan menghampiri mereka. Dia berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Nah, ketika murid-murid Tuhan itu melihat Yesus, mereka mengira Yesus itu hantu. Karena hantu dan Tuhan itu bedanya sedikit. Ada banyak orang mengira hantu itu Tuhan, sehingga mereka datang kepada hantu itu untuk memohon kekuatan, memohon kesembuhan, meminta harta atau meminta apapun. Mereka pergi ke orang pintar, mereka pergi ke paranormal, mereka pergi mencari kekuatan gaib di gunung-gunung, di sungai-sungai, di laut-laut. Mereka mengira itu Tuhan, padahal itu hantu. Mirip dengan apa yang dilihat oleh murid-murid Tuhan. Ketika Yesus berjalan di atas air, mereka melihat dan mereka mengira Yesus itu hantu. Tapi Yesus berkata dan datang kepada perahu mereka dan berkata, "Aku ini, jangan takut, tenanglah."
Nah, senior yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah badai pandemi seperti sekarang ini, kita perlu tenang. Ketika orang tenang, orang bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika orang tenang, orang bisa dengan sangat bijak mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan ketika sedang kacau. Jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Biasanya ketika orang mengambil keputusan dalam keadaan marah, keputusannya cenderung salah. Keputusannya cenderung tidak benar karena emosi. Tetapi murid-murid Tuhan itu, ketika Yesus ada bersama dengan mereka, datang mengunjungi mereka, Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Yesus selalu membawa ketenangan. Yesus selalu membawa damai sejahtera. Yesus tidak datang membawa malapetaka. Yesus tidak datang membawa kemarahan. Yesus tidak datang membawa penghakiman. Tidak, Yesus datang membawa sejahtera. Yesus datang membawa sukacita. Yesus datang membawa pemulihan. Yesus datang membawa keselamatan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Yesus datang membawa kesembuhan. Senior Basilia yang mengalami sakit, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, datanglah kepada Kristus. Dia Tuhan yang bisa memberikan kepada kita kedamaian. Dia Tuhan yang bisa memberikan kita kelepasan. Dia Tuhan yang bisa memberikan kita kesembuhan. Dia Tuhan yang bisa memberikan kita damai sejahtera. Dia Tuhan yang memberikan kita pengharapan di tengah-tengah masa-masa sulit. Seperti perahu dari murid-murid Tuhan ini yang mereka kira akan tenggelam, tetapi Yesus datang menjumpai mereka dan tinggal bersama-sama dengan perahu itu. Dan kemudian Yesus menghardik angin sakal itu, angin keras itu untuk reda. Ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Itu mujizat luar biasa. Ketika Yesus ada dalam perahu kita, perahu kehidupan kita, perahu rumah tangga kita, maka ketenangan akan terjadi. Badai yang menggelora, badai yang begitu besar akan tiba-tiba tenang, akan tiba-tiba surut, akan tiba-tiba menjadi terkendali oleh karena Kristus ada di tengah-tengah perahu kita. Ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan juga bingung. Sebab mereka heran, siapakah orang ini sehingga bisa menenangkan angin badai. Kita tahu dan kita sangat yakin dia adalah Tuhan yang bisa mengatasi alam ini. Bahkan dia bisa mengatasi kematian, dia bisa mengatasi sakit penyakit, dia bisa mengatasi kesulitan apapun yang dialami atau yang dihadapi oleh manusia. Dia Tuhan yang mampu menolong kita. Kita perlu menaikkan iman kita perlu belajar percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan, itu terserah. Tetapi kita yang menjadi murid Tuhan, kita yang menjadi umat Tuhan, kita harus percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan, kepada pertolongan Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan. Sebab kepada siapa kita bisa mengandalkan kehidupan kita? Hanya kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan kita menjadi manusia yang sombong, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kita ini manusia lemah, kita tidak berdaya, seperti perahu kita yang terserang angin keras itu, kita tidak bisa mengendalikannya. Hanya Kristus yang bisa mengendalikan kehidupan kita di tengah-tengah perahu yang kita sedang jalani, yang sedang kita tumpangi, yang sedang kita naiki di tengah-tengah badai mengarungi dunia ini. Yesus Tuhan jawaban bagi kita semua. Yesus Tuhan jawaban bagi senior Basilia dimanapun kita berada, di rumah kita, keluarga kita, kita lihat bahwa Tuhan senantiasa menjaga, menolong, memelihara, memimpin nakoda kehidupan kita pribadi, nakoda kehidupan keluarga kita, bahkan anak cucu, menantu, siapapun dalam keluarga kita, kita percaya, kita bawa dalam doa mereka supaya Allah memberikan anugerah, berkat, pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan kebaikan-kebaikan Kristus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Baik, senior Basilia, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Saya akan menyampaikan doa berkat pada ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai saat ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Diallo menyampaikan salam. Tetap semangat senior Basilia, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Shalom.